Sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, COO Danantara Doni Oskaria, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menggelar rapat koordinasi di kantor Kementerian Keuangan Jakarta. Pembahasan fokus pada penyelarasan pembiayaan serta percepatan pembangunan fisik Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia. Rapat tertutup di kantor Kementerian Keuangan Jakarta Pusat menjadi bagian penting dari upaya pemerintah menuntaskan program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Pertemuan tiga pihak yakni Kemenkop, Kemenkeu, dan Danantara membahas teknis pencairan dana pembangunan gudang, gerai, serta infrastruktur pendukung koperasi di seluruh wilayah tanah air. Program Koperasi Merah Putih merupakan arahan langsung Presiden Prabowo dalam rapat Kabinet Paripurna dengan target selesai dan beroperasi sepenuhnya pada Maret 2026. Presiden menugaskan seluruh kementerian terkait untuk memastikan pembangunan fisik berjalan sesuai jadwal sebagai bagian dari transformasi ekonomi berbasis desa. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan rapat ini digelar untuk menyinkronkan proses pencairan pembiayaan dari Kementerian Keuangan agar pembangunan gudang dan gerai koperasi dapat dipercepat. Ia menilai kehadiran program ini merupakan wujud nyata peran negara dalam membangun fondasi ekonomi rakyat yang lebih kuat dan merata. Bapak Presiden pada saat rapat Kabinet Paripurna yang ingin percepatan proses pembangunan fisik gudang-gudang, gerai, dan sarana pendukung Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih seluruh Indonesia yang diharapkan Maret 2026 selesai semua dibangun dan siap beroperasi. Nah, kami di sini rapat sebentar dengan Pak Menteri Keuangan dengan Pak Doni Oskaria dari Danantara untuk mempercepat proses pembayaran bagi pelaksanaan pembangunan fisik gudang-gudang dan gerai-gerai itu. Gitu. Jadi ini memang perlu kami rapatkan. Kemarin juga di rapat di kantor Menko Perekonomian juga sudah kami bahas ini aja, tinggal finishing sedikit. Dari pihak swasta COO Danantara, Doni Oskaria menyampaikan pembangunan fisik Koperasi Merah Putih saat ini sudah berjalan maju dengan pencairan plafon pembiayaan sebesar 3 miliar rupiah per koperasi. Dana ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa sekaligus membuka lapangan usaha baru bagi masyarakat. Ya, tadi biasa ya rapat koordinasi berkaitan dengan Koperasi Merah Putih dan kita sudah lanjut tinggal tahap pembangunan fisik. Program Koperasi Merah Putih sendiri dirancang sebagai model ekonomi baru berbasis desa yang memadukan konsep produksi lokal dengan teknologi dan investasi modern. Melalui sinergi antara pemerintah dan sektor swasta, proyek ini diharapkan menjadi titik balik kebangkitan koperasi nasional yang lebih kompetitif dan berdaya saing global. Dengan dukungan pembiayaan dari Kementerian Keuangan dan investasi strategis dari Danantara, pemerintah optimistis Koperasi Merah Putih akan tumbuh sebagai penggerak utama ekonomi rakyat di tingkat desa. Kehadirannya tidak hanya mendukung produksi dan distribusi lokal, namun juga membuka jalur konektivitas baru antar desa dan pasar nasional. Presiden Prabowo melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia di bidang olahraga. Salah satunya dengan menyiapkan program beasiswa pendidikan bagi atlet berprestasi. Langkah ini menyusul kemenangan Tim Nasional Baseball Putri Indonesia yang beberapa waktu lalu menorehkan prestasi sebagai juara ASEAN. Prestasi atlet Indonesia tidak hanya diukir dari medali yang diraihnya, namun juga dari bagaimana negara hadir memastikan masa depan mereka tetap terjamin setelah berlaga. Sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan di area kompetisi, Kementerian Pemuda dan Olahraga menyiapkan program beasiswa pendidikan bagi para atlet berprestasi. Program ini membuka 200 kuota beasiswa bagi atlet yang masih berstatus pelajar SMA. Penerimanya akan difasilitasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dengan dukungan penuh dari pemerintah. Tidak hanya berhenti di jenjang sarjana, skema beasiswa juga berlanjut ke tingkat magister hingga doktoral, memberikan kesempatan bagi atlet untuk menempuh studi di dalam maupun luar negeri.
Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Surono menyampaikan beasiswa ini merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Ia menjelaskan prestasi gemilang seperti yang ditunjukkan tim baseball putri di tingkat ASEAN menjadi bukti potensi besar atlet muda Indonesia yang layak diberi dukungan jangka panjang. Kalau ini kan mereka sudah jadi juara ASEAN dan itu sudah layak untuk bisa mengajukan beasiswa khususnya untuk tahun depan yang bagi anak-anak atlet kita yang masih SMA untuk yang khususnya untuk SMA ke S1 dan itu juga punya peluang. Kemarin baru diluncurkan itu kita mendapatkan kuota 200 bagi atlet-atlet SMA yang berprestasi. Kemudian juga di batch kedua sekitar nanti tahun 2026 juga ada penerimaan S2, S3 baik di dalam maupun di luar negeri. Melalui pendekatan ini Kemenpora tidak hanya ingin melahirkan atlet juara, namun juga pribadi unggul yang berkontribusi di berbagai bidang setelah masa karir olahraga mereka berakhir. Program beasiswa ini sekaligus bentuk nyata sinergi antara dunia olahraga dan pendidikan, memberi ruang bagi atlet untuk terus berkembang tanpa harus meninggalkan semangat kompetisi dan dedikasi pada bangsa.